Pengertian network security. Keamanan jaringan network security merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang fungsinya sangat penting untuk menjaga identitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Oleh karena itu, sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Komputer yang terhubung ke jaringan mengalami ancaman keamanan yang lebih besar daripada host yang tidak terhubung kemana-mana. B. Manfaat network security. Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari network security. Beberapa di antaranya adalah: pertama, mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data. Yang kedua, membantu melindungi jaringan, sistem spyware dan virus berbahaya lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Bagaimana mendefinisikan network security? Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Jenis gangguan keamanan jaringan ada beberapa jenis gangguan, yaitu yang pertama adalah hacking, yaitu perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua adalah carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Yang ketiga adalah device, yaitu perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Macam-macam sistem keamanan jaringan, yaitu yang pertama adalah VPN, kedua adalah autentikasi, dan yang ketiga adalah DMZ, yaitu Demilitarized Zone, dan keempat adalah enkripsi. Enkripsi konvensional. Proses enkripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar titik 1, yaitu plain text menuju algoritma enkripsi, menuju ciphertext, menuju algoritma deskripsi, dan menuju plain text. Informasi asal yang dapat dimengerti disimbolkan oleh plain text, yang kemudian oleh algoritma enkripsi diterjemahkan menjadi informasi yang dapat untuk dimengerti, yang disimbolkan dengan ciphertext. Proses enkripsi terdiri dari dua, yaitu algoritma dan kunci. Kunci merupakan suatu string bit yang pendek yang mengontrol algoritma, dan algoritma enkripsi akan menghasilkan hasil yang tergantung pada kunci yang digunakan. Menggunakan kunci dari enkripsi akan mengubah output dari algoritma enkripsi. Enkripsi public key. Salah satu yang menjadi kesulitan utama dari enkripsi konvensional adalah perlunya untuk mendistribusikan kunci yang digunakan dalam keadaan aman. Sebuah cara tepat telah ditemukan untuk mengatasi kelemahan ini dengan suatu model enkripsi yang secara mengejutkan tidak memerlukan sebuah kunci untuk didistribusikan. Metode ini dikenal dengan nama enkripsi public key dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. Berikut ini langkah-langkah dari public key tersebut. Algoritma tersebut seperti yang digambarkan pada gambar di atas. Untuk enkripsi konvensional, kunci yang digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi adalah sama, tetapi ini bukanlah kondisi sesungguhnya yang diperlukan, namun adalah dimungkinkan untuk membangun suatu algoritma yang menggunakan suatu kunci untuk enkripsi dan pasangannya kunci yang berbeda untuk dideskripsi. Enkripsi untuk keamanan data pada jaringan. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi menggunakan komputer untuk menjamin kerahasiaan data adalah enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher, sebuah sistem pengodean menggunakan suatu tabel atau kamus yang telah didefinisikan untuk mengganti kata dari informasi atau yang merupakan bagian dari informasi yang dikirim. Sebuah cipher menggunakan suatu algoritma yang dapat mengkodekan semua aliran data atau stream bit dari sebuah pesan menjadi kriptogram yang tidak dimengerti. Karena teknik cipher merupakan suatu sistem yang telah siap untuk diautomasi, maka teknik ini digunakan dalam sistem keamanan komputer dan network. Beberapa poin berikut berbagai aspek penting dari enkripsi konvensional dan public key. 1. Enkripsi konvensional yang dibutuhkan untuk bekerja. 1. Algoritma yang sama dengan kunci yang sama dapat digunakan untuk proses deskripsi dan enkripsi. 2. Pengiriman dan penerima harus membagi algoritma dan kunci yang sama. Yang dibutuhkan untuk keamanan. 1. Kunci harus dirahasiakan.
2. Adalah tidak mungkin atau sangat tidak praktis untuk menerjemahkan informasi yang telah dienkripsi. 3. Pengetahuan tentang algoritma dari sampel dari kata yang terenkripsi tidak mencukupi untuk menentukan kunci. 2. Enkripsi public key yang dibutuhkan untuk bekerja. 1. Algoritma yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi dengan sepasang kunci, 1 untuk enkripsi, 1 untuk dekripsi. 2. Pengiriman dan penerima harus mempunyai sepasang kunci yang cocok. Yang dibutuhkan untuk keamanan. 1. Salah satu dari kunci harus dirahasiakan. 2. Adalah tidak mungkin atau sangat tidak praktis untuk menerjemahkan informasi yang telah dienkripsi. 3. Pengetahuan tentang algoritma dan sampel dari kata yang terenkripsi tidak mencukupi untuk menentukan kunci.